Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bil hadits al-mahabbatu asasul ma'rifah. Sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim wa ala alihi wa sahbihi wa syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya maulana mujibli hamdulillah tawassul dan kullu hajat ila ghaib. Rabbana fil ma'ana wa 'allamna wa 'allamna ya qawla zidna ilma amin ya rabbal alamin. Sayyidul bait yang dimuliakan Allah, kemudian Allah uji kepada seluruh dengan sesudahnya. Rahimakumullah kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan alhamdulillah dan bisa kita pertemuan kembali majelis kita ini majelis setengah malam. Salawat Islam pada hari ke-20 kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Baik, kita sambung kembali ta'lim kita hadis 154. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai. Zuhud kepada Allah, zuhud kepada dunia, Allah mencintai. Zuhud kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, maka manusia akan mencintai kita. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, syarat untuk mendapatkan cinta Allah adalah satu, yaitu memandang dunia ataupun mengambil dunia seperlunya dan tidak menyimpan dunia hanya untuk dikumpulkan yang tidak memiliki arti dan makna. Makna zuhud itu artinya adalah sebagaimana dijelaskan oleh kita Kifayatul Azkiyah dan di karang Sayyid Abu Bakar Abduliyati dan syair beliau dikatakan, dasarnya adalah yaitu dunia ketika kita memilikinya, maka jadikanlah itu sebagai belanja untuk ibadah dan seperlunya, dan ada sisanya adalah jadikanlah untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mukasyaful Qulub, dunia itu termasuk bagian daripada makhluk yang begitu Allah Ta'ala ciptakan, maka Allah tidak pernah menolehnya kembali, karena Allah sangat murka terhadap dunia, dan dunia adalah merupakan pujian terbesar bagi setiap hamba. Maka dalam bahasa tasawuf, dunia itu dinamakan dengan uqbatul awarid. Uqbah itu artinya adalah penghalang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dunia itu dipelopori dengan tiga hal. Pertama adalah harta, kedua adalah tahta, kemudian adalah wanita. Maka ketika merasuk ke dalam jantung umat manusia, hilanglah zuhudnya kepada dunia. Artinya sebalik zuhud adalah rakus. Rakus itu artinya adalah memiliki dunia atau menyimpan harta. Sementara andaikan dia sumbangkan atau diinfakkan atau dimanfaatkan kepada Allah, itu jauh lebih berharga dan lebih besar nilainya, sehingga tidak termanfaatkan harta yang diamanahkan kepada kita. Padahal di sana ada hak anak-anak yatim yang Allah Ta'ala titipkan, ada hak orang yang membutuhkan. Maka zuhud itu artinya adalah meletakkan dunia di tangan dan menjadikan Allah dalam hati. Rakus itu sebaliknya, yaitu menjadikan Allah di tangan dan membiarkan dunia masuk ke dalam hati. Maka jika kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka ambillah dunia seperlunya dan sisanya jadikan jembatan untuk semakin dekat dengan Allah dan kepada Rasulullah SAW. Salah satu etika Rasulullah yang sangat luar biasa satu ketika beliau pucat basi, beliau murung, beliau gelisah, wajahnya seperti orang sakit, sehingga saat menghadap kepada Ummu Salamah, salah satu zaujatul Nabi ataupun ummahatul mukminin, maka dia bertanya, apakah kau sakit ya Rasulullah? Bukan. Apa yang menyebabkanmu kok sampai pucat basi wajahmu? Maka dijawab Nabi adalah, saya lupa meletakkan harta ataupun uang dirham ataupun dinar di bawah bantal saya dan belum saya sumbangkan, belum saya infakkan. Satu malam yang ketika dia simpan itu harta, maka membuat Nabi takut kepada Allah. Lalu bagaimana kita yang menyimpan atau bagaimana kita yang menjadikan tabungan kita yang mungkin tidak tersentuh di rekening kita, padahal itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka agama mengajarkan, kalaupun tidak dibagikan tapi bisniskanlah, dan dengan model yang sudah kita jadikan itu, maka keuntungannya akan bisa meringankan beban orang lain. Maka saudara muslimin, Islam tidak mengajarkan untuk nyimpan duit, tapi Islam itu mengajarkan adalah untuk memodalkan uang yang kita miliki supaya berkembang dan berkembang, tapi bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan dari keuntungannya, meskipun bukan modal yang kita berikan. Maka kualifikasi atau syarat untuk mendapatkan cintanya Allah, maka zuhudlah terhadap dunia. Artinya
zuhud terhadap dunia. Jadikan Allah di hati dan dunia di telapak tangan kita. Kemudian wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka Anda akan dicintai oleh orang lain. Artinya bagaimana? Ulang tong maksudnya pindah dong anak muda gini beda sudah mobil pinjam jauh adong baju na baga jauh ye adong pece na baga jauh ye paten panganon niya nak do tau makan nih akan sekali dua kali oke, ketika kali dorok korok nih kan karena bosannya kan justru artinya ketika kita maksudnya menganggap ataupun ketika kita meletakkan bahwa semua milik orang itu tidak ada hak kita dan tidak berusaha untuk berebut dengan rakus maksudnya, maka manusia akan menyayangi dan akan mencintai kita. Maka artinya adalah menghargai milik orang tanpa berusaha untuk memilikinya. Ulang tong mencontek-contek. Adong mobilnya, adong mobilnya, biar jalan mengutang, biar jalan memaksa maksudnya ini ini kan. Tapi kan dia dong mensyukurkan apa yang Allah kasih di tangan kita tanpa sedikit pun berharap kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi bukan mengejar keinginan, tapi adalah memiliki kebutuhan. Karena jika keinginan kita kejar, maka keinginan tidak akan pernah usai dan tidak akan pernah putus. Karena keinginan itu adalah seperti meneguk air laut, semakin diteguk akan semakin dahaga. Demikianlah dunia. Maka kita simpulkan hadis ini adalah kalau mau cinta Allah, zuhudlah terhadap dunia. Kalau mau dicintai orang, maka zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Insya Allah, maka cinta Allah akan kita dapatkan dan kita mampu merubah cinta daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Itu hadis 154. 155. Azhadun nasi fil alim fil alim azhadun nasi fil alim ahluhu wa jiranuhu. Orang yang paling faham terhadap orang alim atau orang yang paling zuhud terhadap orang yang alim adalah anggota keluarganya dan para tetangga-tetangganya. Orang yang paling faham terhadap orang alim atau orang yang paling zuhud terhadap orang alim itu anggota keluarganya dan para tetangga-tetangganya. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis sebelumnya sudah kita baca di nomor hadis 153. 153 teh on sambutan dan maksudnya hadis on. Sayangilah dari manusia itu 3 golongan yang nabinta. Pertama adalah orang yang pernah mulia, kemudian jatuh miskin ataupun jatuh terhina. Yang kedua adalah orang kaya yang pernah kaya, kemudian jatuh miskin. Yang ketiga adalah orang alim yang hidup di tengah orang-orang yang bodoh maksudnya. Karena orang yang alim kalau hidup di tengah orang-orang yang bodoh, percayalah semakin kita mampu menghargai orang yang alim, maka itu artinya sudah semakin dalam keilmuan yang kita miliki. Semakin kita hina orang alim, maka itu artinya ternyata kita masih bodoh di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena tak akan ada yang bisa menghargai orang alim kecuali manusia yang sudah Allah taala titipkan ilmu ke dalam hati dia. Tak akan ada yang suka kepada ilmu kecuali orang yang Allah titipkan hidayah ke dalam hati dia. Jadi isi dan cuma itu ilmu para alim ulama. Ini dah cuma itu ilmu kakak. Anggota so alim ulama dia atau maksudnya mencontoh alim ulama dia itu ilmu. Kalau nggak perlu sudah penting Indonesia kan. Yang penting bisa sembahyang bisa puasa ini itu bikin dia. Ngai buat dia bahas soal alak namar ilmu sembahyang 700 kali lipat di pahala. Sementara alak namar ilmu sekedar sembahyang dia ya 10 bentongan. Sadar kan? Ya kan? Maka juga menjadi 10, yaitu menjadi 10 maksudnya. Maka siapa yang suka kepada ilmu? Orang yang Allah Taala titipkan hidayah ke dalam hati dia. Dan siapa yang mampu menghargai para ulama-ulama? Yang dimana ulama itu adalah wakil Allah yang Allah Ta'ala posisikan di bumi maksudnya. Mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala cintai dengan meletakkan ataupun menggunakan ilmu ke dalam hati mereka. Hingga ilmu itu berharga mereka pandang saat dititipkan kepada seorang ulama maksudnya. Maka hadis Nabi ini maksudnya adalah orang yang paling memahami seorang yang alim itu bukan orang lain, tapi yang tahu tentang orang alim itu adalah keluarganya. Ya kan? Maksudnya bagaimana keluarga? Yang mesti menjaga kehormatan daripada orang alim itu adalah keluarganya. Yang mesti menjaga kehormatan atau martabat orang alim adalah para jiran-jirannya. Ketika keluarganya yang membocorkan etika dia, bahwa etikanya bobrok, ya kan? Maka rusaklah seluruh jagat raya. Ketika jirannya yang membicarakan tentang kejahilan ataupun tentang kesalahan dia meskipun tidak ada, berita yang diada-ada, maka orang pasti percaya angken tong na tetanggani dan kalak me kan pasti deh kan. Jadi tidak bisa kak menjaga gorni dan dua day, maka mesti kata Nabi azhad. Jadi orang yang bisa paling menjaga atau paling zuhud terhadap martabat yang dimiliki seorang alim itu
mesti para keluarganya dan para jirannya. Karena ketika yang dua ini bicara, rusaklah seluruh martabat yang dimiliki oleh seorang alim. Makanya kata Nabi dalam hadis, Nabi mintakan mengunia, ya Allah, yang diajarkan oleh Nabi Daud, inni as'aluka, berikanlah kepadaku tetangga, ya kan, yang menghormatiku, dan jangan berikan kepadaku jiran atau tetangga yang ketika melihat kebaikanku dia diamkan, namun ketika melihat kejelekanku akan dia viralkan. Karena sekali diviralkan oleh tetangga ataupun keluarga, maka seumur hidup tidak akan pernah bisa disembuhkan martabatnya. Betul. Makanya yang mesti menjaga orang alim adalah keluarga dan jiran, karena suara mereka akan mampu merubah suasana sejagat alam raya. Ini sudah kita bintai, azhad an-nasi fil alim ahduhu wa jiranuhu. 156. Azhadun nas. Adapun orang yang paling zuhud adalah on me bolak nama. Isu adalah kena zuhudin aku. 1. Yang pertama, man lam yansal qabar wal bila. Yang tidak pernah melupakan kubur dan hari kebinasaan, dalam kurung kematian. Yang tidak pernah melupakan kubur dan kematian. 2. Wa taraka afdala zinatil hayatid dunya wa athra ma yabqa ala ma yafna. Dan dia meninggalkan barang-barang mahal yang berhubungan kepada keduniaan. Nah, terpakai untuk Bang Avanza Ahmad Abidana dan Alfat pada waktu baca sama dia di geng sini kakak menang naik dia membayar sunyi asal tersumbang kulau tu musojid, apalagi majelis taklim dan ngati la jong dulu epeng napi cukup itu tanah nang kon mara Alfa tahu ras dan bontar musojid dia ini contoh kan ima contoh naik tarku afdal zinatil hayatid dunya. Yang ketiga, wa athar ma yabqa ala ma yafna, mengutamakan yang abadi daripada yang binasa. Mengutamakan yang abadi daripada yang binasa, itu yang nomor 3. Mengutamakan yang abadi daripada yang binasa. Mengutamakan yang abadi daripada yang binasa. Berarti walal akhiratu khairun laka minal ula kan. Yang keempat, walam ya'udda ghadan min ayyamihi wa 'adda nafsa fil mauta. Tidak pernah menganggap hari esok adalah miliknya. Tidak pernah menganggap hari esok adalah miliknya. Ini yang ngapain mengenangkan sambil itu yang cokot. Di sini dia sudah wa'adda nafsahu fil mauta, karena setiap saat dia menyiapkan untuk menghadapi kematiannya. Tidak menganggap hari esok adalah miliknya, tapi dia menganggap esok atau hari ini adalah hari terakhirnya, maka dia bersiap untuk membawa bekal menuju kematiannya. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan bicara zuhud di tabang mulai dan kinti ahlu sebetulnya karakternya lakna zuhud ini bintang. Apa ya kan karakteristik daripada orang-orang zuhud? Ada 4 hal yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama adalah man lam yansal qabr wal bila. Adapun orang zuhud itu adalah orang yang tidak akan pernah melupakan kuburan dan kematian. Pendoknya Imam Al-Ghazali, ya kan, ketika Anda tidak takut terhadap kematian saat melihat kuburan, atau ketika Anda tidak takut ketika bicara tentang kematian, marlagu yang diisi lawi, contoh ini lagu Israel kan, ne bayang ko na kere tu mol marlawlaw, ne bayang ko na kere tu ancol marjugu umpamanya contoh. Walau malah bila Israel iber manetek tu ilmu tadi kan, inda dong sutik pe kontak batin buat dia teka. Seakan itu hanya suara angin lah. Ya kan, tidak menusuk, tidak merasuk ke dalam kalbu, tidak menjadi ibarat, tidak menjadi iktibar, tidak menjadi peringatan maksudnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, mintalah kepada Allah supaya Allah ganti hatimu, karena hatimu sudah kadaluarsa dan tidak layak pakai. Maka luar biasanya Umar bin Khattab yang bisa memberikan nasihat kepada dia, ketika dia mendengar nasihat itu melelehlah air matanya ketika Rasulullah bicara tentang kematian dan kuburan, ya kan? Anggo bicara Rasulullah tentang neraka dia sudah dia asli nangkan adong dodongan ibagasan di dia. Kalau kan yang menjabat kuburan isi dengan di besi. Kalau kematian sudah jelas gambarannya, jangankan manusia biasa. Nabi Idris alaihi salatu wasalam ketika ditanyakan bagaimana Anda rasakan, ya kan, ketika Allah Ta'ala ketika dicabut nyawa Anda, dedokonnya bagaikan domba yang dikuliti hidup-hidup kemudian dukdak dengan pedang yang berkarat. Domba yang dikuliti hidup itu Nabi yang mengalami. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan Nabi? Itu kekasih Allah yang mengalami. Bagaimana kita yang bukan kekasih Allah, ya kan? Maka bisa kita hitung secara logika kita, meskipun tidak bisa digambarkan betapa dahsyatnya kematian itu maksudnya.
Makanya orang zuhud itu karakter pertama adalah dia senantiasa bersiap menuju kubur dan dia senantiasa bersiap menghadapi kematian dia. Dengan cara apa? Ya kan? Dengan cara berani mengorbankan waktu untuk Tuhannya, berani mengorbankan dunianya untuk Tuhannya, dan tidak melulu memikirkan dunia, tapi yang paling dia takutkan adalah hari kematian yang pasti akan menjemput dia. Satu. Yang kedua, wa taraka afdal zinatil hayatid dunya, meninggalkan barang-barang yang mahal terhadap urusan dunia maksudnya, ya kan? Dihadapkan dua pilihan, ada satu masjid yang membutuhkan bantuan, atau ada satu pengajian yang belum punya majelis taklim, bahkan tanahnya juga belum ada. Sementara kedua, dia punya uang yang lumayan. Andaikan dia belanjakan seumpamanya contoh ada sejumlah 2 miliar, ipatul dia gede bang sotik ibeni ma harga di basne sadako malakan 200 juta isi rukah punya contoh kan masuk mon nedokon watar ke afdal zinatil hayatid dunya, tentung keluar EPD 2M 2 juta milenial nokok gitu ya kan. Nah bisa imbangi kan, berarti nggak termasuk para ke afdal zinatil hayatid dunya. Paham ya kita? Paham kan? Nah, ima ilmu di Korun kan, ima ilmu di Fir'aun na songondian Korun ini tidak boleh nautikan di zakat nah najolokan peraturan na asal asal ma 400 dirham kakak adung asal ma 400 dirham 40 dirham dan zakatnya cuma benda bahati hartonia, karena harta karun itu andaikan dibawa oleh kuda ataupun himar ya kan sebanyak 60 ekor, maka hartanya tidak tuntas untuk dipikul dan dikawal oleh 300 anak perawan, belum lagi hitungan adalah dayang-dayangnya. Bahkan seluruh anggota dia ataupun karyawan dia tidak mampu mengangkat kunci berangkas daripada Korun yang sebesar jari telunjuk, padahal asal muasal dia adalah orang miskin, ya enggak? Sehingga datanglah kunjungan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Satu riwayat dikatakan diajarkanlah ilmu oleh Nabi Musa, ilmu martukang tuan. Akhirnya bahat pesanan kakak, maka jadilah dia orang kaya. Datang meminta zakat, ngai lehenia aso yetongia ben bahat ni harto ni kan bahat tentang jumlah nah kan ini supaya lehenia umum koni matu sudah rakyat bersir datang kepada kalian Nabi Musa untuk memiskinkan kalian karena akan meminta zakat. Ilmu di Korun ni songonian kan total kazinatul hayati afdal zinatud dunya, artinya meninggalkan barang berharga tentang urusan dunia karena mengutamakan supaya uangnya bisa disisihkan untuk akhirat. Jadi istiqomah bakalan tepuk dada tanya iman. Ibadah nama binoto sampai di mana posisi dan tobakot kita dalam hal ini dua. Yang ketiga kata Nabi wa athara ma yabqa ala ma yafna, dia mengutamakan sesuatu yang abadi daripada sesuatu yang binasa. Contoh, kalau Anda datang ngaji malam Selasa, besok bukanya jam 7 atau jam 8 terlambat mentong kan? Terlambat kota bangku tidak boleh habis subuh maksudnya. Tapi kalau Anda tidak datang ngaji, maka Anda bisa buka jam 6 contoh. Berpikir membuka jam 8 mati gelangganan dan lewat di dia. Contoh dong kan? Pala ngaki yang mengaji aturan mana pun langganan mama musikanan menjogot-jogot niat. Rap ngaki yang mengaji berarti mengutamakan yang binasa daripada yang abadi. Andaikan kita mau rugi 2 jam saja, bukankah mendekat dengan Allah itu proposal untuk Allah tuntaskan masalah kita? Karena proposal itu sudah ditabedo kan? Proposal nama ngajuin itu sudah dituntaskan Tuhan urusan kan? Ada kakak hebatan pengajian na bang? Pandoknya Abdullah bin Abbas, ketika ada seorang yang biasa ke masjid kemudian dia meninggal dunia, maka masjidnya akan menangis selama 40 hari karena tidak bisa melepas kepulangan ataupun kepergian dia saat meninggal. Majelis taklim yang kita tempati untuk majelis ilmu, ya kan? Hukum yuqas, hukum kias maksudnya. Ketika kita bermajelis taklim di satu rumah maksudnya, saat kita meninggal dunia, rumah ini juga akan menangis selama 40 hari melepas kepulangan dan kepergian kita. Nah, tangis dong bakasan baik. Nah, begini di bibir lain, pun jelas di bibir nah, hakikat dengan ini maksudnya kan, ini hebat na abang ben olos naruh di bakasan mata kita mati. Jadi itu na bang ma wasiat kena tu bang mati pio mang ben umuan pengajian titik imedokon. Kan betul dia. Ada semua apapun yang menyaksikan acara kita. On, dode, dipinokon layar tanda pun, mendodon. Ondo, temporon, ikut juga ini. Sudah mendo don aku. Ondo, ada sudah mendo. Kan rapning na, pajolo turun tu kira ijulun di Allah Taala ya tong ausak dalam pendengar ini. Pajolo turun ausak dalam pendengar anak pengaji. Kan itu kita ngomong. Masing-masing kita akan menjadi saksi. Ondo persahabatan dunia akhirat kita. Ini sudah nabinda. Wastakfirat ikhwan fa inna likulli ikhwatin syafa'atun yaumil qiyamah. Perbanyak sahabatmu duduk di majelis taklim dan kebaikan. Karena setiap orang bersahabat itu akan menjadi asbab syafaat pada hari kiamat dan saling menuntun untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tagis di bakas di baik, kakak tagis di dusun baik. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir adalah wa lam ya'udda ghadan min ayyami wa 'adda nafsahu fil mauta. Pertanda orang zuhud adalah tidak pernah membayangkan bahwa esok hari dia masih menginjakkan kaki. Jadi anggo bahasa seakan ini adalah hari terakhir untuk dia. Udah nggak ada lagi cerita besok. Anggo kita kan lalu sudah rencana minggu depan ke pesta. Nanti nggak saya bulan depan tuh arai bulak kampung jodoh. Kira jodoh mangkain, malek jodoh tuh. Puncak sorik marah segala macam bumbang dulu tuaha. Tuh eksi jorni melumpat-lumpat Rapus itu danau toba itu sekarang jadi panjang. Lalu itu rencana ada dia kan. Akhirnya ginjal ni rencana makikit menmulai aso. Secukup untuk miak, secukup untuk jatah cukup jatah on. Tentang makin jangkinan rencana. Kan isiapkan mentong modal nih tio. Coba anggo sudah kita pikirkan. Beta kalau sampai do ya Allah Tuhan jokot minggu nih ba. Pasti berkorting sifat dikit nih ba. Jadi ngaruh bicara minggu depan, bulan depan segala macam kan. Kita umroh nih sejirongkos. Iyo. On kan benda dong depan rencana bahat so agak tumo kan. Nah jelas dong kan. Karena on tusor itu son on bumbamnya lalu macam mau turing jara ya kan. On batanda tidak sebutin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kumale malah bukti. Tapi Jadi dapat biasa dari bukan lebih benar malay deh. Sana di bab itu Allah alam bisawab. ditulis tuh. Tanya jawab.